Situasi dunia saat ini yang tidak menentu dan sulit diprediksi tentu menghendaki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi sekarang, yang sangat dinamis dan sukar diprediksi. Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini kita akan bicara yang sangat relevan dalam konteks kekinian, yaitu terkait dengan tipe kepemimpinan apa yang cocok saat ini. Nah, itu kita bisa lihat dari gejala dan arah kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Apa itu kebutuhan terhadap pentingnya kita mempekerjakan orang atau pegawai yang disebut dengan knowledge worker. Dan ini sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Kita bisa melihat bahwa komposisi ASN di dalam organisasi birokrasi seharusnya berbasis pada kompetensi, yang bermakna bahwa setiap unit organisasi itu diisi oleh orang-orang yang berbasis pada pengetahuan dan profesionalisme. Wacana terkait dengan pensiunan dini ini atau pensiun massal yang tertuang di dalam perubahan undang-undang ASN yang sementara ini, kalau jadi masuk sebagai prolegnas, ini merupakan sebuah hal yang patut kita cermati. Memang arahnya kepada penggunaan secara optimal, terutama kesempatan kepada kaum milenial dan usia-usia yang masih muda serta kreatif ini bisa bekerja secara optimal dalam birokrasi yang memang telah mengalami perubahan lingkungan yang sedemikian berbeda dibandingkan dengan masa-masa pegawai yang dikategorikan sebagai pegawai yang generasi X ya, atau baby boomers. Sehingga wacana untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai yang senior itu untuk mengambil pensiun dini, saya kira ini merupakan tawaran yang realistis. Nah, hanya dengan berisi pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders dalam konteks ini, yang disertai dengan kemampuan birokrasi untuk mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh para pegawai, maka birokrasi akan mampu melahirkan inovasi-inovasi sebagai jawaban birokrasi atas responsivitasnya atau atas responnya terhadap kebutuhan yang mereka layani. Agar mampu mengambil pengetahuan dan keterampilan yang pegawai miliki, maka organisasi birokrasi harus mampu memberikan kondisi sosial dan kultural dan manajemen yang sejalan. Kondisi di mana pengetahuan dengan mudah tersebar di antara individu pegawai, tim, maupun lintas unit organisasi. Karena itu, organisasi harus mampu menyediakan kondisi yang baik tentu bagi pegawai, bebas berbagi pengetahuan, berbagi ide, dan dengan leluasa mentransfer pengetahuan mereka di antara mereka. Nah, kondisi tersebut dinamakan dengan bagaimana pegawai diberdayakan oleh organisasi dan pimpinannya. Dengan memberdayakan pegawai, maka akan membuat mereka itu berani mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan berani untuk mempraktekkannya, sehingga berbuah menjadi sebuah inovasi. Pimpinan harus mengubah mindsetnya bahwa setiap pegawai itu harus bisa diberi kewenangan untuk memutuskan sesuatu, diberi kebebasan untuk memimpin dirinya sendiri, diberi kewenangan untuk menangani pekerjaan dan mengambil keputusan diperlukan terkait dengan mensukseskan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Kondisi ini memerlukan struktur organisasi yang mampu mendukung fleksibilitas dan dinamika pergerakan pegawai yang berimprovisasi dan berbagi pengetahuan dengan pegawai lainnya. Struktur organisasi lebih bersifat seharusnya squad atau tim, yang keanggotaannya itu tidak terlalu kaku, namun harus dinamis dan mengedepankan jejaring atau
networking organization. Kondisi ini nampaknya pemerintah sudah berupaya menyesuaikan dengan adanya, kita lihat pengurangan struktur organisasi di 2 level atau 2 layer, yaitu level eselon 3 dan 4, dan ini merupakan instruksi Presiden Jokowi di awal periode keduanya. Ciri pegawai ke depan dan bahkan kini tentu tidak terlalu mau diperintah dan diawasi secara ketat, sehingga memperdayakan mereka itu menjadi pilihan yang lebih bijak. Keotonomian diri menjadi dasar bagi pegawai sehingga lebih enjoy bekerja. Dampaknya para pemimpin itu harus kemudian menyesuaikan gayanya dengan tidak lagi terlalu bertumpu pada kewenangan yang mereka peroleh, yakni dari SK yang mereka terima, tetapi juga setara dengan pegawainya, yaitu bergaya self leadership atau memimpin diri sendiri. Keduanya ini harus mampu memposisikan dirinya pada tugas dan fungsinya. Bagaimana fungsi selaku pimpinan dan pegawai sebagai pihak yang dipimpin. Gaya kepimpinan itu harus berfokus pada perilaku, pemikiran, dan perasaan. Berbagai latar belakang, kebutuhan terkait dengan kepemimpinan dan gaya pegawai yang kategori dengan apa yang kita sebut sebagai milenial ini tentu membutuhkan tipe kepemimpinan yang bisa sejalan. Inilah yang saya katakan tadi, tipe kepemimpinan yang cocok dan relevan saat ini yang disebut dengan quantum leadership atau kepemimpinan kuantum. Nah, seperti teori kepemimpinan yang terakhir ini menyebutkan bahwa tipe kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan situasional. Dan nampaknya teori tersebut patut kita adopsi lagi, namun dengan memperkaya dan memperjelas tipe seperti kepemimpinan apa yang disebut dengan situasional itu. Situasi dunia saat ini yang tidak menentu dan sulit diprediksi tentu menghendaki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi sekarang, yang sangat dinamis dan sukar diprediksi. Terlalu banyak variabel yang berpengaruh di dalam organisasi memerlukan penyesuaian di dalam upaya kita mengelola organisasi dengan lebih baik terhadap lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti. Karena itu, hampir semua pemerintahan saat ini mencari tipe kepemimpinan di dalam pemerintahan yang relevan dan tepat digunakan di dalam mengemudikan pemerintahan. Munculnya tipe kepemimpinan kuantum ini itu memberikan wawasan baru bahwa kepemimpinan itu harus dianalisis dari 2 aspek, yakni kepemimpinan diri dan para pengikutnya. Kepemimpinan kuantum ini merupakan kepemimpinan yang sebelumnya mengandalkan otoritas menjadi kepemimpinan yang menekankan partisipasi dan koordinasi. Hal ini penting karena banyaknya variabel yang berpengaruh di dalam memimpin organisasi. Kepemimpinan kuantum ini merupakan konsep kepemimpinan yang memang relevan dengan saat ini dan ke depan. Karena itu tipe kepemimpinan ini berorientasi ke masa depan yang dapat melihat, bermimpi, dan mengarahkan, bahkan mengubah dan menggerakkan bawahan ke arah tujuan yang telah direncanakan. Untuk mengarahkan, maka seorang pemimpin memerlukan visionary supervision, yaitu adanya mimpi yang ingin dicapai secara strategik, komprehensif, proses, dan berorientasi pada hasil, analisis yang sistematis dan konstruktif yang mampu untuk mengantisipasi segala perubahan dalam arti pengawasan yang visioner. Mimpinya terkait dengan prestasi dalam arti adanya pemahaman strategis, orientasi proses dan hasil analisis yang sistematis, dan antisipasi yang konstruktif. Pimpinannya harus mampu membangkitkan di antara pegawai rasa tertantang dan mau berpartisipasi secara penuh. Nah, agar mau berubah, maka pimpinan itu harus dilakukan dengan cara merawat sikap positif para pegawai di dalam bekerja maupun dalam mendorong mereka
untuk mampu berkinerja, sehingga pada akhirnya mampu membentuk pegawai menjadi sikap yang profesional. Pimpinan sendiri harus mampu menampilkan perilaku positif melalui cara memimpin dengan cara persuasi secara positif, memberikan rasa empati dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan cara pemimpin itu menggerakkan bawahan itu bisa dilakukan dengan menghidupkan pendorong dari dalam dirinya yang berlandaskan pada motivasinya dan keinginannya untuk mengorganisir diri untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh pimpinan, dan pencapaiannya bersifat teknis secara berkesinambungan yang didukung oleh rasa saling mempercayai di antara mereka di dalam sikap utama, kemampuan maupun penilaian mereka. Peran pemimpin kuantum ini tentu perannya sangat multi ya. Sebagai pusat pengarah dan bertindak sebagai konselor, membuka jalan bagi karir bawahannya. Sebagai agen perubahan, dia menjadi pengisi daya bagi pegawainya atau menjadi charger ya. Dan mampu membangun rasa percaya diri bagi para bawahannya. Kepemimpinan kuantum ini sangat mengandalkan partisipasi pegawainya atau pengikutnya, yang merupakan dua sisi yang tak terpisahkan ya. Tipe kepemimpinan ini, karena kepemimpinan itu yang dibicarakan bukan hanya sebagai seorang pimpinan, tetapi banyak pimpinan yang di dalam struktur organisasi itu berperan ganda sebagai pimpinan juga dan juga sebagai pengikut, atau paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri atau self leader. Sebagai pengikut yang kuantum tentu mengutamakan kesatuan gerak, kecepatan tindakan, dan keberanian menerima tantangan melalui koordinasi yang efektif dan ikut berpartisipasi dengan tujuan mewujudkan harapan daripada stakeholders. Jadi dengan demikian, peran pengikut di dalam konsep quantum leadership ini adalah sebagai sumber informasi, penyedia umpan balik, dan juga sebagai partner untuk menjalankan fungsinya sebagai implementer strategik, dan di dalam menjalankan peran gandanya sebagai pemimpin. Jadi kesimpulan kita bisa dapat bahwa pimpinan kuantum atau quantum leadership ini sangat relevan dibutuhkan saat ini, tidak saja karena momentumnya tepat di saat perubahan sangat cepat dan juga sudah sangat cepat, dan juga sekaligus sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk mendorong pencapaian kinerja pemerintah melalui model kerja berbasis tim yang fleksibel dan juga sangat mengandalkan kompetensi daripada para pegawainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan sekilas tentang pemahaman baru kita mengenai pentingnya memilih tipe pemimpin yang relevan dengan saat ini, yaitu quantum leadership. Salam reformasi birokrasi.